kau lakukan? Kenapa kau berani sekali menghina mereka di depan umum? Semuanya masih sama saja, dan menurutku ini sangat benar. Apa yang dikatakan bahwa uang tidak bisa mengubah semuanya. Apalagi mengubah cara seseorang berpikir. Kau tidak melakukan hal yang benar. Kau bahkan menghina mereka di depan umum, keterlaluan sekali. Aku peringatkan, suatu hari kau akan ada dalam keadaan yang sama. Kau juga akan dihina di depan umum. Dia itu wanita yang menjijikkan. Tidak punya malu. Kalau dia wanita, dia pasti punya perasaan. Parvi, kenapa kau menangis? Harusnya kau bahagia. Putrimu tidak jadi menikah dengan keluarga seperti itu. Dan Akaf, dia itu seorang pembohong. Dia tidak tahu malu. Perempuan itu sudah membuat keributan di depan orang banyak. Dan sebentar lagi orang-orang akan membicarakan kita. Belum lagi saudara yang akan menelpon dan menanyakan semua hal ini. Kenapa sampai bisa pernikahan dibatalkan? Kita akan dapatkan tes DNA. Apa kau bilang? Hah? Apa kau sudah gila? Wanita itu sudah menghinamu dan sudah keliru menuduhnya. Bagaimana kau bisa percaya padanya? Apa kau ingin Ratna lebih banyak lagi menerima penghinaan? Aku tidak akan melakukan tes DNA untuk kepentingan mereka. Aku juga tidak butuh bukti. Mereka yang menginginkannya. Aku hanya ingin melempar bukti ke muka mereka. Sekarang aku tidak menyayangkan siapapun. Raja bodoh untuk percaya pada pria itu. Tapi aku tidak bisa membiarkan siapapun untuk mempermalukan adikku. Lupakan pernikahan ini. Lupakan untuk perdamaian. Mereka telah menghina adikku. Menodai nama baik keluarga. Sekarang aku yang akan menodai mereka. Jika mereka mau bukti, mereka akan mendapatkannya. Aku akan berikan balasan yang sesuai. Mereka telah menyakiti Rajo. Aku akan lebih menyakiti mereka. Mereka bilang tidak bisa membawa mobil mereka masuk ke jalan ini. Tapi seseorang dari tempat ini akan menghancurkan mereka. Di mana berkas itu? Di mana berkas itu? Aku sudah mencarinya sejak tadi. Pak, Bulbul yang mengatur semua berkas Bapak. Kalau begitu telepon dan tanyakan tentang itu. Dia sudah mengacaukan seluruh kantorku. Permisi. Kenapa kau menelponku? Bulbul, Pak Purap tidak dapat menemukan berkas-berkasnya. Jangan terlalu menghormatinya. Dia itu pria yang menjijikan. Dia bilang apa? Tidak ada, Pak. Katakan padaku apa yang dia katakan. Pak, aku tidak akan memberitahu Bapak. Sebenarnya atasanmu itu jauh lebih buruk daripada tempat sampah. Masa yang seperti itu dibilang bos, dia memanggilku pencuri lagi. Nyalakan speakernya. Pak. Nyalakan speakernya. Katakan pada Pak Purap ya, bahwa dia seorang yang bodoh. Aku bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang lebih konyol, lebih bejat, lebih menjijikan daripada dia. Atasanmu itu membawa nasib buruk bagi siapa saja yang bertemu dengannya. Saat aku melihatnya untuk pertama kalinya, aku sudah mengerti bahwa betapa menjijikannya dia. Dia sudah melecehkan wanita. Saat aku melihatnya untuk pertama kalinya, aku sudah mengutuknya. Syukurlah aku tidak bekerja lagi di sana. Menurutku, seharusnya kau juga harus langsung berhenti. Ngomong-ngomong, aku harus katakan padamu bahwa aku merasa sangat baik setelah memaki atasanmu yang pemarah itu. Kau bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaanku. Sekarang tutup teleponnya atau aku akan memakimu juga. Ngerti? Katakan padaku. Menurut kalian, apa aku harus bertanya siapa yang mencuri berkas dari kantorku? Pak, aku lebih suka bekerja di perusahaan kecil. Karena di tempat seperti itu, biasanya atasannya murah hati. Karyawan dapat berbicara dengan atasannya, dan mereka mengenal satu sama lain. Sejauh yang ku tahu, aku bisa mengerti Bulbul. Dan dia bukanlah orang yang jahat. Pak, maafkan aku telah mengatakan semua itu. Tolong jangan pecat aku. Aku tidak mungkin memecatmu. Aku bukan orang gila. Purap, kau marah pada dirimu sendiri, bukan pada Bulbul. Kenapa aku harus marah?
Dia memprovokasiku. Dia menggangguku sepanjang waktu. Dia bisa berasumsi apapun, terserah dia. Dia itu wanita yang sangat baik. Kau sudah tahu itu, tapi kau tidak mau menerimanya. Itu sebabnya kau marah pada dirimu. Kapanpun kau bersamanya, kau akan kelihatan berbeda. Kadang-kadang kau terus memandang, kadang-kadang kau tersenyum. Tingkah lakumu itu mempengaruhimu. Coba saja kau lihat dirimu. Kau sudah memecatnya, tapi kau masih saja memikirkan dia. Dia sangat berbeda di matamu. Kalau sudah menemukan seseorang, jadi seharusnya menurutku, kau tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Dapatkan dia kembali. Ayo, aku mohon. Nenek, minyak yang kau pakaikan di kepalaku bau sekali. Diam. Aduh. Apa yang kau pakai di rambutmu ini, ha? Hairspray, gel, conditioner. Kalau kau tidak menggunakan minyak, rambutmu akan rusak. Kau ini sudah cukup membuatku tidak sadarkan diri, Nenek. Hentikan. Diam. Minyak ini sudah diperkaya dengan berbagai tanaman herbal. Ini bukan sintetis seperti produk yang mendukungmu. Ini membuat rambutmu bagus. Nenek, kalau kau terus seperti ini, maka aku bisa ketiduran. Ya sudah, tidur saja. Tapi aku tidak punya waktu untuk tidur, Nek. Aku ada acara pembukaan, syuting iklan pada siang harinya, dan malamnya aku konser. Karena itu aku selalu memintamu untuk menikah. Tapi sayangnya, kau tidak pernah mendengarkan aku. Ya ampun, Nenek, seharusnya kau bekerja di biro jodoh. Kau bisa meyakinkan siapapun untuk menikah. Aku serius. Kecuali kau, kan? Di satu sisi, kau tidak ingin menikah. Dan di sisi lain, Akas berada dalam masalah yang besar, tepat sebelum hari pernikahannya. Iya benar, Nek. Akas membuat semuanya jadi sulit. Kalau Akas adalah ayah dari bayi yang dikandung wanita itu, aku akan memaksa menikahkannya. Kau jangan khawatir, Nek. Kita akan melakukan yang kau inginkan. Aku janji padamu. Sepertinya kau mengantuk ya. Saat aku memijat kepalamu, itu karena kau menganggapku sebagai keluargamu. Di saat suka maupun duka. Dan kau bisa tidur nyenyak hanya kalau kau tahu bahwa ada orang yang kau cintai di sekitarmu. Kenapa kau sangat khawatir? Kami ada di sini untukmu. Ini sudah larut malam, tidurlah. Tidak akan meninggalkanmu sendirian seperti ini, dalam keadaan apapun. Aku tidak akan biarkan perasaanku menghancurkan persahabatan kita. Aku akan selalu ada untukmu. Dan aku akan selalu mendukungmu. Nenek, aku pergi ya. Jangan pergi dulu, tunggu sebentar, Abi. Aku ingin memberimu kabar baik. Aku pergi ke rumah Ratsna saat lamaran Akas. Apa? Iya, Bu. Ini mau Ibu kan? Kami berbicara dengan mereka dan mengetahui bahwa Ratsna punya beberapa pacar sebelum Akas. Keluarganya menerima itu. Dan ternyata Ratsna memiliki banyak teman pria. Kita harus cari tahu jika Akas ayah anak bayi itu atau bukan. Kemarin aku bertingkah berlebihan. Tapi tenang saja, jangan khawatir. Kami akan melakukan apapun keinginanmu. Jika kau ingin Akas menikah dengan Ratsna, dia pasti akan menikahinya. Meskipun Akas bukanlah ayah dari bayi itu. Halo? Ya, Prab? Tidak. Aku tidak akan dikenakan biaya sebesar pun kurang dari 4 juta rupiah. Mereka bilang hanya membutuhkan 3 gambar dan aku akan selesai dalam sejam. Mereka akan menggunakannya selama 1 tahun. Bilang aku akan memberikan 3 gambar dalam 30 menit tanpa diulang. Tapi aku ingin 4 juta rupiah. Sudah final. Oke, akan kubilang pada mereka. Oke. Bilang pada mereka aku datang. Aku tidak pernah menolak uang.
Ibu, ayah, selamat malam. Aku mencintai kalian. Malam. Sini dulu. Aduh, tunggu sebentar. Kenapa kau selalu minum ini setiap hari? Ini susu protein, Bu. Ini membantu dalam pembentukan tubuh. Aku ingin terlihat seperti Abi. Benarkah? Memangnya kau tahu bagaimana Abi gunakan penampilannya? Memang untuk apa? Dia mendapatkan 4 juta setiap jamnya. Sudah simpan di sini. Berhenti meminum ini. Ayah, Apa yang kau lakukan, Pami? Sudah diam sajalah. Kau tidak akan mendapatkan apapun. Tapi- Aku punya 2 putra yang bodoh. Putra tertua sangat tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Yang aku inginkan, dia bisa menggantikan posisi Pura. Tapi apa? Dia tidak berguna. Dan anak yang satu ini hanya bisa memiliki affair dengan gadis lain. Ibu, sudah, Bu. Sekarang dengarkan ibu baik-baik. Jika kau tidak menikahi Sukriti Jaiswal, maka uang ayahnya tidak akan aku dapatkan. Selalu saja uang yang kau pikirkan. Kau bahkan tidak bisa menghabiskan uang. Untuk apa berpikir uang? Aku hanya ingin uang. Aku bisa melakukan apa saja demi uang. Kau mau kemana? Kau mau menelpon Ratsna ya? Telepon dia untuk tentukan tanggalnya. Selanjutnya, biar aku yang mengatur. Ibu, sebentar ya. Kami berdua akan mengambil susu dulu. Aku heran kenapa tukang susu tidak mengirimkan susu. Bulbul, kenapa kau tidak bekerja? Apa kau sedang cuti? Kau sendiri tidak ke kampus. Jadi kau tidak ke kampus untuk mendukung Sures ya? Jangan mengganti topik pembicaraan. Ayo kita pergi ke kuil. Bulbul, ada sesuatu yang salah kan? Apa kau punya masalah? Aku berhenti bekerja. Apa maksudmu? Sebenarnya atasanku yang jahat itu memecatku. Apa kau tahu kenapa? Dia menuduhku mencuri beberapa dokumen rahasianya. Itu masalah yang serius, Bulbul. Kau seharusnya memberitahu dia. Kapan aku bisa memberitahunya? Aku tidak punya waktu. Apalagi banyak yang terjadi di rumah. Selain itu, kau juga sedang cemas. Tapi aku tidak akan membiarkan Pura. Suatu saat aku akan memberinya pelajaran. Tolong jelaskan padaku semuanya. Bulbul, bagaimana? Bagaimana kau bisa membiarkan atasanmu lolos begitu saja? Ini tidak benar. Jangan khawatir tentang pekerjaannya. Ini kehormatan dirimu. Kau seharusnya tidak menganggap enteng masalah ini. Sures sedang mendukung Ratsna. Dan kau juga harus berjuang untuk semua hak-hakmu. Kau tidak bisa menerima semuanya. Kau tidak bisa menerima hukuman untuk sesuatu yang tidak kau lakukan. Menurutku, kakak benar. Apa yang Pura pikirkan tentang dirinya? Bagaimana dia bisa mengharapkan aku percaya? Enak saja. Tunggu dan lihat saja. Aku akan buktikan bahwa dia membuat kesalahan dengan salah pengertian padaku. Orang yang mencicikan, aku akan buktikan sendiri. Ya ampun, Purap. Jalan pintas apa ini? Jelek sekali jalannya. Dengar, kita akan sampai di studio dalam 10 menit. Apa kau lebih suka jalan yang penuh dengan rambu lalu lintas? Jalan ini akan melakukannya. Waktu adalah uang, tapi kita tetap terlambat. Kakak, ya ampun, kalian buta ya? Tidak pakai mata? Sudah. Biar saja, mereka itu sudah menghina kita. Ibunya Aka sudah berteriak pada Ratsna. Pura penuduhku mencuri, dan orang ini melemparkan lumpur padamu. Orang kaya keterlaluan. Abi, lupakan saja. Kau tidak mengenal watak orang di sekitar sini. Kau adalah seorang bintang. Jangan terlibat perkelahian. Kita sudah terlambat. Orang seperti aku ini tidak pernah diperlakukan seperti ini. Baru sekali aku dilempar batu oleh wanita lagi. Biar saja. Kau tunggu di sini. Kau tetap di sini, aku akan ambilkan air ya. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद
Permisi. है भी सच नानक होसी सच. Kenapa kau tidak memperhatikan langkahmu? Ada begitu banyak lubang di sini. Kau tidak melihat mobil sedang jalan? Itu bukan kesalahanku. Aku seperti ini karena dirimu. Kesalahanku? Apa aku yang menggali lubang ini? Apa aku mengisinya dengan lumpur? Jelas ini adalah kesalahanmu. Berani sekali kau lempar mobilku dengan batu. Abi pikir gadis itu melempar batu. Tapi aku tahu kau pasti akan melakukannya. Ya Tuhan, kenapa wanita itu begitu agresif? Aku tidak melempar batu ke mobilmu. Hei, berani sekali kau berbohong padaku. Orang sepertimu mana bisa beli mobil bagus. Makanya kau lampiaskan dengan mobilku yang bagus ini. Begitu kau melihat aku keluar dari mobil, kau ingin mencari keuntungan dariku. Sekarang aku di sini, lakukan sesuatu. Apa maksudmu? Abi, Apa maksudmu itu? Abi, Aku tahu. aku Abi. Aku bilang aku tahu. Oh, ya Tuhan. Astaga, kau serius? Kau adalah di antara 1% yang tidak menyukaiku. Kau bersikap seperti orang-orang tua karena kau tidak mengenaliku. Kau berani melempar mobilku. Wanita lakukan apapun untuk mencium mobilku. Wanita mengejar mobilku untuk tanda tangan dan juga foto denganku. Mereka bersedia untuk melakukan apa saja karena aku adalah bintang rock. Aku bintang rock terbesar di negara ini. Dan aku sudah terlambat untuk pengambilan gambar. Kalau aku sampai kehilangan uang, maka aku akan menemuimu karena aku akan memberimu pelajaran. Aku akan pergi untuk mendapatkan 4 juta rupiah dalam kontrak ini. Aku mendapatkan 4 juta dalam sejam. Kau pernah melihat uang yang banyak? Belum pernah. Tidak pernah lihat. Kau membuang waktuku. Apa kau tahu berapa banyak yang akan kudapatkan? 4 juta. Tapi aku membutuhkan waktu 15 menit untuk bisa menenangkan diri begitu aku sampai di lokasi. Dan aku bahkan akan kehilangan uang lagi. Tapi seandainya aku tidak berhenti di sini untuk... Aku tidak memintamu untuk menghentikan mobil, tapi kau sudah memercikan lumpur di wajahku. Aku tidak melempar batu pada mobilmu. Ketika kau menghentikan mobilnya, aku pikir kau akan minta maaf padaku. Meminta maaf padamu? Kau yang menghalangi jalanku, kenapa aku yang minta maaf? Dasar sudah Orang gila. seperti aku berjalan dengan hati-hati. Aku berjalan melihat ke segala arah. Tapi orang sepertimu sangat ceroboh. Kau pernah ke stasiun kereta api? Kami bepergian dengan kereta lokal, tapi saat kami di jalanan, kami perlu untuk memberikan jalan pada mobil yang lebih besar. Apa kami pernah mengeluh? Tidak. Orang sepertimu bepergian dengan mobil yang sangat besar, tapi perhatianmu hanya fokus pada kecepatan, musik, dan juga AC. Kenapa kau membawa mobilmu ke gang itu? Kau mengemudi dengan begitu cepat, iya kan? Itu karena kau sudah terlambat. Kau harus dapatkan 4 juta rupiah dalam sejam. Kau ingin tahu biayaku dalam sejam? Aku akan membeli susu. Ibuku sudah merebus air untuk membuat teh. Kami akan mendapatkan teh itu sekarang, karena sarapan kami sudah menjadi dingin sekarang. Selain itu, kalau aku terlambat sampai ke rumah, ibuku akan cemas. Dia akan stres dan tekanan darahnya akan melonjak. Jika tekanan darahnya melonjak, kau tidak akan bisa mengimbanginya. Ibuku memberikan syal ini pada hari ulang tahunku. Dan aku akan mengusap lumpurnya dengan ini. Ini sangat berharga bagiku, tapi kau sudah merusaknya, iya kan? Aku akan terlambat untuk kuliah. Aku habiskan waktuku dengan murid-muridku sebelum kami masuk ke kelas, tapi aku tidak akan melakukannya. Sekarang aku akan menanggung kekecewaan mereka. Kau bahkan tidak bisa menghitung harga senyum mereka, iya kan? Kau mungkin menghargai waktumu dalam uang, tapi kami menghargai waktu kami dalam kebahagiaan dan juga senyuman. Kau tidak akan pernah paham. Bahkan jika kau tidak memercikan lumpur di wajahku, aku tidak ingin tanda tanganmu karena aku ini bukan penggemarmu. Aku tidak menghargai musikmu. Kau tahu, jika aku membuat kesalahan, aku akan minta maaf padamu. Tapi, kau tidak punya sopan santun. Kau mungkin punya jutaan rupiah, tapi kau tidak menghargai hubungan. Ah, kau seorang guru ya? Karena kau suka berpidato. Tapi syukurlah, karena aku menghargai waktu dalam uang dan tidak dalam teh, senyuman, maupun sarapan. Dan kau, berani sekali kau membandingkan uang dengan teh dan tekanan darah ibumu. Aku mohon, pergilah dari sini sebelum aku laporkan pada polisi. Kau tahu cara untuk terbang, tapi kau harus tahu caranya di bumi. Saat kau terjatuh, kau akan menyakiti dirimu sendiri. Sudah? Ini sapu tanganku. Bersihkan wajahmu. Kau bukanlah penggemar. Jadi kau pasti tidak akan menghargai ini. Nikmati saja sarapanmu. Dan juga tehmu. Karena kau lebih menghargainya daripada uang. Ngomong-ngomong, kau cantik juga.
Abi, apa kau melihatnya? Kau melihatnya juga? Iya, begitulah. Dia guru di kampus kecil. Siapa yang kau bicarakan? Memang siapa yang kau bicarakan? Lupakan saja. Dia berceramah padaku. Dia bilang bahwa aku tidak bisa menghargai waktu dalam uang, tapi dalam perasaan. Kedengarannya dia meniruku dalam beberapa film. Masa dia membandingkan 4 juta dengan sarapan? Tapi dia luar biasa. Abi! 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 Apa aku melempar batu pada Abi? Itu mobil Abi ya? Iya, apa kau tahu yang dia katakan? Dia bilang waktunya lebih berharga daripada kita. Orang seperti itu seharusnya ditangkap saja. Kenapa mereka... Aku bicara tentang perasaan dan kau ingin dia ditangkap. Kau itu benar-benar membosankan seperti Sures. Kau harus menjauh dari orang seperti Abi itu. Kau seperti orang yang menjijikan. Orang sepertimu punya keberanian. Dia memercikan lumpur padaku. Tapi bukannya dia minta maaf, dia malah menghinaku. Kau ingin bertemu dengannya kan? Aku bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Aku bahkan tidak ingin bertemu orang seperti itu lagi. Aku tidak mau. Dia berbeda dari wanita yang aku temui di mall. Aku harap aku tidak bertemu dengan wanita seperti itu lagi.